Karena memang udah langka, mungkin udah banyak yang produksi lagi guys. Jadi ya harganya udah terjangkau lagi gitu. Dan ini obeng min gue sampai patah. Halo semuanya, balik lagi di channel Kodanil. Motor apa ini namanya? Halo guys, bertemu lagi nih sama si Kobo. Jadi gue udah nemu namanya Kobo. Ya, gue terinspirasi dari Kobo Kanaero ya guys ya. Tapi by the way itu tuh Kobo ada singkatan guys ya. Kotak bohai ya. Walaupun ini belum terlihat bohai ya. Oke, jadi di video kali ini gue akan sedikit demi sedikit benerin si Kobo ini ya guys ya. Pertama-tama gue mau mulai dari koplingnya, karena beberapa kali gue bawa motor ini koplingnya kayak nggak enak banget. Pertama itu berat, dan kedua itu kayak seret gimana gitu guys. Dan di sini gue udah siapin beberapa spare partnya juga. Ya, jadi ini dia spare part yang akan gue pasang ke si Kobo. Pertama ada kabel kopling, karena kabel kopling yang bawaannya ini nggak tahu kabel kopling apa, kayaknya udah diganti. Dalemannya pakai kabel kopling Vespa ya. Dan udah digulung-gulung juga. Dan di sini juga gue udah beliin lever clutch atau apa ya sebutannya, stud kopling gitu. Ini punyanya R25 ya guys ya. Jadi kedua benda ini semoga aja bisa bikin kopling si Kobo ini jadi jauh lebih enak dari yang sebelumnya. Oke, jadi langsung aja kita mulai pembongkaran body-bodinya. Semua cover body ini bakal gue lepas juga sih. Akhirnya kelepas juga guys. Gue ngalamin ada beberapa kesulitan tadi ya, karena gue masih belum ngerti gimana cara buka cover body dari motor Force One ini. Apalagi untuk bagian batok kepalanya nih, tadi ada beberapa baut yang udah gue lepas, ternyata harusnya nggak usah dilepas, udah bisa dibuka guys. Jadi ya ini udah bisa dibongkar koplingnya, sen udah dilepas, dan cover body juga dilepas. Nah guys, untuk cover body gue nggak tahu ini original atau enggak ya, tapi menurut teman-teman gua, kalau saya keluar punyanya Force One ini memang bahannya kayak bahan ember gitu guys ya. Jadi kayak ya memang kelihatannya kayak KW, tapi gua nggak tahu ini ori atau KW guys. Tapi memang di sini nggak ada kodenya sih. Di sini nggak ada kode partnya. Jadi gua nggak bisa tahu ini original atau enggak, dan yang original ada kode part atau enggak gue juga nggak tahu guys ya. Kemudian untuk leg seal-nya ya, ini masih bahannya gading tuh. Kan kalian bisa lihat di sini ada warna kayak kekuning-kuningan gitu. Dan ini ya udah pasti original guys. Tuh 3XA di sini ada kode partnya, dan sayangnya ini repainannya ini kurang bagus guys. Ini kayak ada gelembung-gelembung gitu. Mungkin kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya kelihatan ya dari kamera tuh. Ya ini mungkin bakal diberesin juga sama gua nanti. Dan ini kiri kanan. Untuk yang kirinya oke sih, cuman udah pada retak-retak, jadi ya memang harus untuk di repaint lagi guys. Nah ini yang kata orang mahal ya. Kalau kata Om Icat, Bang Fajar, barang ini tuh mahal kecil gini. Tapi barusan gue lihat di Shopee udah ada yang harganya 50.000 guys. Itu bukan original sih gue yakin. Tapi ya untungnya sekarang udah banyak yang bikin kayak gini-ginian, karena ini tuh kayak penahan ini loh, ini penahan leg seal gini. Karena memang udah langka, mungkin udah banyak yang produksi lagi guys. Jadi ya harganya udah terjangkau lagi gitu, tapi bukan original. Oke, ini gue langsung mau copot aja kabel koplingnya, sekalian gue ganti kopling sama si studnya nih. Kabel kopling udah kelepas, dan pas gua mau pasang ininya, apa sih namanya, lever clutch-nya ya, atau stud koplingnya, gua kelupaan
kalau ada satu part yang belum gua siapin guys, yaitu klip untuk jagaan si lever clutch ya guys. Nah yang di sini nih, aduh, jadi ya gua harus beli dulu sih, semoga aja ada yang jual. Pemasangan kabel kopling dan stud kopling udah selesai di si Kobo, dan ini hasilnya guys. Gue cukup pakai satu jari aja, masih bisa ya, masih kuat, karena itu dibantu sama stud kopling atau dorongan kopling yang lebih panjang ya guys. Kalau R25 itu kan lebih panjang daripada punyanya bawaan Wizz Air itu sendiri guys. Jadi otomatis kopling akan jauh lebih ringan guys. Dan kalau mau pakai per kopling yang lebih keras lagi juga bisa banget. Jadi nggak akan berasa berat dan nggak bikin tangan pegel guys. Itu yang gue suka kenapa gue ganti stud kopling atau lever clutchnya itu pakai punyanya R25. Tapi ada beberapa orang juga yang ngerasa feel koplingnya malah jadi nggak enak guys ya. Ada beberapa orang yang karakteristiknya pengennya yang koplingnya itu magel ya. Itu sih sesuai selera masing-masing guys. Tapi kalau gue lebih sukanya yang kayak gini, nggak bikin pegel juga. Dan ya untuk feeling, karena gue udah kebiasa juga sih guys pakai kopling yang ringan kayak gini gitu cuy. Oke, kira-kira apa lagi ya? Ini udah selesai. Apalagi yang gue harus benerin. Dan untuk klip untuk jagaan stud koplingnya atau lever clutchnya ini belum gue beliin, mungkin nanti aja ya, sekalian gue mungkin kalau ada belanja spare part sekalian gue beliin. Tapi untuk sementara ya kayak gini dulu, karena gue harus ngecek beberapa bagian lagi nih, terutama karburatornya kayaknya perlu disetting lagi guys. Dan kotak main jetnya nggak ada ya, karena itu punyanya Awal, jadi udah dibawa sama Awal, dan gue nggak punya spooyer main jet pilot jet untuk karburator standar. Jadi ya gue nggak tahu nih kedepannya apa gue harus langsung ganti ke PE atau gue bertahan dengan karburator standar ini guys. Mumpung lagi dibuka nih guys, kan di beberapa video sinematik gue udah kasih lihat ya, kalau lampunya tuh, lampu speedonya kelap-kelip kayak gini warna biru lagi ya. Jadi mumpung lagi dibongkar, jadi langsung aja gue mau ganti semuanya nih, mulai dari lampu speedo, lampu semua indikator nih jadi lampu LED guys. Karena berhubung ini juga arus lampunya udah diubah jadi DC juga ya. Jadi ya udah, nanti akan kalian lihat aja hasil akhirnya. Semua perlampuan di speedometer udah gua ganti pakai LED semua. Cuma nih ada error nih di bagian lampu netral tuh, ya kan? Semuanya udah gua tes. Nah, tuh oke. Ini udah LED, dan gua kira diganti lampu putih bakal bagus ya guys ya. Ternyata memang speedonya udah jelek banget kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri, cahayanya nggak merata gitu ya. Jadi udah pada pudar dan kusam kayak gini. Dan untuk top gearnya oke, top gearnya bisa udah nyala juga ya. Jadi semua perlampuan normal, cuma memang speedometernya nih speedometer KW ini guys. Ampere bensin nggak aktif, speedo pun nggak aktif juga guys. Oke, jadi ini PR gua, dan ini juga ada selek di bagian sini tuh. Ya, ada selek di bagian speedo, jadi harus ganti ininya tuh ya, berhubung ini juga udah pecah. Jadi ini nggak akan gua rapihin, akan gua biarin tetap begini sampai nanti gue beli spare part untuk ganti semua ini guys. Dan gue juga nggak tahu nanti konsep motor ini tuh kayak gimana, apakah gue mau bikin speedingan atau sandaran guys. Oh ya, di sini koplingnya ternyata lihat, di kopling lampu malah nyala guys, lihat. Aduh, kocak ya guys ya, ada-ada aja nih. Mau pendatang baru di rumah Kodani lagi sih, ada-ada aja ya. Jadi memang masih banyak PR-nya. Ini tuh gua perbaiki yang sekiranya urgent aja, kayak kopling ini kan, ini soal kenyamanan ya guys ya. Dan kalau putus di jalan juga akan bikin susah di jalan gitu. Dan sekarang lanjut ke bagian bawah lagi ya, karena gua akan pasang sesuatu nih. Jadi kebetulan banget nih,
kan ini Kickstarternya udah jelek banget ya. Kayaknya juga ini bukan bawaan Fish Air nih. Kayaknya ini punyanya Honda Grand kayaknya. Jadi gue akan ganti pakai ini guys. Nah, jadi ini tuh gue dikasih sebenarnya sama Om Roni ya. Om Roni apa Om Hartono ya, gue lupa, sorry banget. Jadi waktu gue upgrade PC ke tempatnya Om Roni, jadi dia beli ini sebenarnya untuk motor Yamaha Force yang terbaru guys. Dan ternyata beda, nggak bisa dipasang. Akhirnya Kickstarter Rongsok Boyp ini dikasih ke gua. Dan ya udah, karena kebetulan ini juga Kickstarternya jelek, sekalian aja deh pasang Kickstarter dari Rongsok Boyp ini guys. Thank you banget Om Roni yang udah ngasih Kickstarternya. Dan sekalian juga gue mau ngetes Kickstarter ini tuh dia akan mentok atau enggak gitu ya. Tapi harusnya sih enggak ya, apalagi ini knalpotnya masih knalpot standar gitu ya guys ya. Harusnya sih enggak akan mentok. Ini butuh effort ternyata guys ya. Udah pada karat ternyata. Dan ini obeng min gue sampai patah gara-gara mau buka. Tapi ini masih bagus untuk as Kickstarternya. Sekarang langsung aja pasang Kickstarter dari Rongsok Boyp ya guys ya. Kayak gini nih. Aduh, gile. Paling menyala ya guys ya. Paling menyala nih. Coba ya, Kickstarternya mentok nggak nih? Boys, mantap. Dan posisi pijakannya juga nih untungnya enak ya, karena ada beberapa yang hasil customannya malah jadi gini nih. Nah, di selanya malah kayak gini. Tapi ini pas, enak banget. Rezekinya si Kobo sih ini. Pas guys ya. Ini posisinya udah cukup kayak gini aja. Sip, udah kepasang guys. Gila. Part ini langsung paling menyala ya guys ya. Karena yang lain udah pada kusam, jelek, catnya udah pada terkelupas, krum-krum knalpot juga udah buluk. Ya ini yang paling menyala yang baru-baru aja sih sebenarnya. Oke, mantap. Jadi videonya sampai sini guys. Kenapa gua bongkar si Kobo ini ya? Sebenarnya pertama karena gua udah jarang upload konten nih ya. Jadi banyak kalian juga yang nungguin konten di YouTube channel Ko Daniel. Dan ya semoga video kali ini bisa jadi inspirasi teman-teman juga yang mau perbaiki motor baru kalian, khususnya motor-motor tua kayak si Kobo ini ya guys ya. Perbaikilah bagian-bagian yang memang krusial gitu ya, yang bisa mengganggu kenyamanan dan safety kalian sendiri gitu guys. Jadi sebenarnya motor ini nggak akan gue langsung rapihin lagi body-bodinya, dan akan gue biarin tetap kayak gini supaya nanti kedepannya pas gue mau bongkar-bongkar tuh jadi gampang, nggak perlu bongkar-bongkar cover body lagi guys. Jadi tungguin aja video selanjutnya proyekan si Kobo ini, dan kalau kalian ada saran bisa tulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe pastinya. Sampai jumpa di video berikutnya. God bless you all. Bye-bye.